Puji Tuhan, kalau kita melihat ada orang tua suka memberi, dan kemudian kita lihat juga anaknya suka memberi, maka timbullah sebuah pertanyaan, apakah memang ada genetika suka memberi itu? Dan saya jadi teringat dengan sebuah firman di Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu terkasih, saya diingatkan lewat peristiwa keluarga kami, di mana saya ingat sekali nenek saya itu adalah seorang penginjil di Singkawang, Kalimantan Barat. Nenek saya hidupnya itu dia suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia itu aktif sekali di gereja. Dan dia ini dikenal sama orang di mana-mana di kota Singkawang itu sebagai seorang penginjil. Dan kakek saya sering marahi dia karena dia urusannya selalu gereja dan gereja lagi. Dan semua uang yang dia punya itu dia pasti habis untuk gereja dan pelayanan. Lalu kemudian itu keturunan berikutnya adalah mama saya. Mama saya adalah kepala sekolah dari guru-guru sekolah minggu di sebuah gereja di Singkawang. Dan gereja ini besar, makanya ada kepala sekolah, yaitu yang mengepalai semua guru-guru sekolah minggu. Dan mama saya itu selalu sibuk untuk urusan setiap guru-guru sekolah minggu yang bermasalah, baik masalah pribadi maupun pelayanan. Dan setiap kali yang saya ingat, mama saya kalau ada hamba Tuhan yang datang, entah itu penginjil ataupun gembala, ke rumah kami, mama saya selalu menjamu mereka dengan baik dan memberi uang atau PK ketika mereka datang bertamu. Dan mereka pulang pasti dapat itu namanya PK. Puji Tuhan. Kalau saya adalah keturunan yang berikutnya dari mama saya. Dan saya mau bilang, saya nggak akan cerita apa yang telah lakukan. Yang jelas, saya ini dalam tanda kutip bisa dikatakan mewarisi sifat dari nenek dan mama saya. Bapak Ibu terkasih, sebenarnya begini, saya mau bilang yang benar itu adalah tidak ada genetika suka memberi. Yang ada adalah bahwa setiap anak itu, dia itu bisa memberi karena dia melihat contoh orang tuanya suka memberi. Nah, apa yang orang tuanya lakukan selama bertahun-tahun, pastinya anak yang ada bersama dengan orang tuanya itu akan mencontoh, menaruri bebelas kasihan dan memberi, otomatis itu ada. Apalagi seumur hidup anak itu sudah melihat perbuatan-perbuatan orang tuanya. Dan saya mau bilang, mama saya ini melihat nenek saya hidup bertahun-tahun dalam pelayanan dan memberi diri yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Dan saya juga melihat pengabdian mama ini sudah bertahun-tahun di gereja, melayani tanpa pamrih. Dia urusin setiap urusan sekolah minggu di gereja tersebut. Dan saya mau bilang itu jumlah murid sekolah minggu di situ bukan cuma, maaf kata, cuma 100 orang. Itu lebih dari 100 orang. Dan saya melihat kalau setiap kali Natal itu ada banyak barang-barang hadiah yang dipersiapkan buat anak-anak. Dan dia membungkusnya dengan beberapa guru sekolah minggu yang kadang-kadang dia bekerja sendiri. Dan saya mau memberitahu pada Bapak Ibu terkasih, mama saya mengerjakan semua ini tanpa pamrih. Dia nggak dibayar. Justru yang ada dalam hatinya adalah dia memberi dan memberi. Dan saya mau berkata, saya adalah hari ini adalah keturunan dari nenek saya dan mama saya. Dan saya melakukan semua pekerjaan Tuhan karena saya melihat contoh dari mereka. Kalau nenek saya, mama saya, dia suka memberi. Hari ini jangan heran kalau saya cucunya, anaknya suka memberi juga. Dan saya bisa berkorban karena saya melihat orang tua saya dan nenek saya berkorban. Dan semua yang kami lakukan adalah untuk Tuhan. Maka daripada itu, inilah kami, orang-orang Chinese, Singkawang, Kalimantan Barat,
yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami memberi diri kami untuk mengasihi Tuhan dan mencintai pekerjaan Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah hal-hal seperti begini bisa keluarga-keluarga yang menonton khotbah ini juga diimpartasikan, dan sehingga semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Maju terus dalam melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.